Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pembelajar dan para pemirsa yang budiman. Dalam serba-serbi kali ini kita akan mendeteksi terkait dengan kecenderungan atau dominasi otak kanan otak kiri anak ataupun kita semua. Ada beberapa metode praktis yang bisa dilakukan untuk mendeteksi apakah kita kecenderungan otak kiri otak kanan sebagai bagian dari yang mendukung atau mensupport belajar dalam bahasa, seseorang belajar dalam bahasa. Itu adalah dengan mengetahui cenderungnya kita otak kiri atau otak kanan menggunakan itu. Yang pertama caranya adalah dengan cara begini. Tangan ini dikepalkan begini. Atau Anda silakan bebas mempraktekannya begini. Nah, perhatikan tangan Anda. Apakah yang di atas ini jempol tangan kanan Anda atau tangan kiri Anda? Apabila seperti saya, tangan kanan Anda itu di atas, maka coba lakukan koreksi sekali lagi. Apakah enaknya begini, tangan ini di atas, atau sebaliknya begini? Nah, kalau ternyata enaknya begini, nyamannya seperti saya, tangan kanan ini jempol tangan kanan itu ada di atas, artinya saya cenderung memiliki kecenderungan dominan otak kiri kanan, tapi otak kiri sebaliknya. Apabila tangan kiri di atas ini, maka kecenderungan adalah otak kanan. Sekali lagi, patokannya adalah jempol kanan ini apabila di atas, maka itu adalah cenderung atau dominan potensi penggunaan otak kirinya dari orang tersebut. Katakanlah lebih dari 50%-nya dia cenderung menggunakan otak kiri. Nah, itu biasanya orang yang kecenderungan otak kirinya lebih dominan itu akan lebih baik dalam hal penerimaan atau daya serap terhadap bahasa. Dalam hal ini bahasa Arab. Sebetulnya bahasa apapun. Jadi dia orang ini memiliki kecenderungan atau memiliki potensi yang lebih dominan terhadap bahasa karena kecenderungan otak kirinya lebih dominan. Sebetulnya selain bahasa ada lagi seperti mata pelajaran yang berhubungan MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Hal-hal yang terkait dengan yang sifatnya objektif, dia itu lebih berminat dibanding hal-hal yang sifatnya spekulatif. Itu otak kiri. Jadi kita yang belajar sekarang metode ini terutama pada orang tua atau para ustadz ya. Yang kedua tadi ini begini. Yang kedua dengan cara biasa orang kita suka mendekapkan tangan begini. Begini tangan. Kalau lagi mendengarkan atau itu biasa mendekap begini. Nah, patokannya sekarang balikan. Begini. Nyamannya mana? Kalau saya nyamannya tangan kanan ini di atas tangan kiri, menumpang di atas tangan kiri. Begini. Sama seperti tadi ini jempol. Berarti saya memang cenderung penggunaan otak kiri lebih dominan. Itu jadi pertama dari ini, kemudian yang kedua mendekap begini. Yang ketiga nanti itu cara si dendang kalau bahasa Sunda. Jadi menumpangkan kaki. Cenderungnya menumpangkan kaki kanan ke kiri kalau duduk atau sebaliknya. Kaki kanan ke kiri. Nah, sama. Patokannya sama. Kalau kanan di atas maka dia cenderung otak kirinya lebih dominan. Begitu juga sebaliknya apabila cenderung menumpangkan
kita tidak lihatkan videonya ya, menempatkan kaki kiri di atas, maka dia cenderung otak kanan. Walaupun itu tidak menjadi ukuran pasti, tetapi ini kecenderungan. Ukurannya adalah nyaman tidaknya dia melakukan aktivitas atau gerakan tersebut. Jadi orang tersebut yang harus mengevaluasi apakah nyaman atau tidak. Begitu, karena tidak ada yang sebut saja 50-50 begitu, dua-duanya enggak. Pasti lebih sedikit lah, tidak belen. Walaupun ada latihan sebagaimana dijelaskan kemarin. Jadi sekali lagi, cara mengevaluasi atau mengetahui kecenderungan otak kanan otak kiri kita adalah pertama dengan ini, melakukan apa ini, membuat silang tangan begini. Kalau ini, kalau tangan ibu jari tangan kanan di atas, maka kecenderungan otak kiri. Begitu sebaliknya, apabila ibu jari tangan kiri di atas, maka cenderung otak kanan. Kemudian mendekap begini, jadi tangan kanan di atas sama seperti saya begini, itu cenderung otak kiri. Begitu juga kaki, tumpang kaki, itu juga begitu. Dan metode-metode yang kita kenakan 3 aja dulu pada kesempatan ini sebagai cara praktis untuk mengetahui kecenderungan penggunaan otak dalam rangka mengoptimalkan potensi belajar terhadap ilmu bahasa. Dalam hal ini kita sedang belajar bahasa Arab tingkat dasar, terutama diperuntukkan bagi santri pemula dan atau siapapun yang mau belajar. Dan kebetulan kita pembelajarannya masih pada tahap kaidah-kaidah jurumiyah, maka itu memerlukan konsentrasi dan daya serap yang diharuskan orang memiliki minat atau motivasi yang baik. Di antara yang dapat menimbulkan motivasi dan minat yang baik terhadap belajar bahasa, dalam ini bahasa saja atau ilmu-ilmu lainnya sesuai kecenderungannya, adalah orang yang memiliki kecenderungan penggunaan otak kirinya lebih dominan dibanding penggunaan otak kanan. Adapun bagaimana kita melatih nanti menyeimbangkan, nanti itu masalah lain, akan dibahas pada tayangan atau video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau pendapat yang lain bisa di-share ya, di komen atau dilakukan dengan cara-cara lain, boleh di japri ataupun yang lainnya ke alamat yang ada sesuai dengan media sosial yang ini jadi disesuaikan. Dan kami terbuka untuk melakukan diskusi dan sharing terkait dengan pembelajaran bahasa Arab terutama, dan bagaimana upaya mengoptimalkannya. Demikian kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.